Bapak Ibu masih ada bangku kosong, kita bisa diisi yang di depan dulu ya. Bangku di depan masih kosong, bisa diisi. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu dengan jam 10-11 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pailoli SE. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur atau yang mewakili, yang hari ini diwakili oleh Kabid PMPTK. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati pula Bapak Kepala Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati pula Ketua GTK HNK Kabupaten Lombok Timur, GTK HNK 315 Kabupaten Lombok Timur, beserta semua koordinator kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur, baik dari Jeruwaru sampai Sembalun, Tua sampai Sembalun. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini guna kita menyelenggarakan acara diskusi, yakni penyelesaian guru honorer lulus kelas Inggris untuk mengisi formasi ASN 3K Jabatan Fungsional Guru tanpa tes tahun 2022 Kabupaten Lombok Timur. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita diskusi hari ini bisa dapat kita ikhtiarkan bersama dengan hadirnya bapak-bapak yang ada di depan kita selaku pemangku kewenangan. Yang kedua, selawat serta salam adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam adalah kita senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah berhasil membawa visi besar dari agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta diskusi yang kami hormati, untuk efektifnya waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita segera buka acara ini dengan kita memulai dengan sama-sama membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai pengantar diskusi pada hari ini, terlebih dahulu akan disampaikan oleh Ketua GTK HNK Kabupaten Lombok Timur kepada Saudara Sofiandi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pailoli. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Staf Khusus Bidang Pendidikan Bupati Lombok Timur, Pak Dr. Fazan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, teman-teman rekan-rekan pengurus kecamatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat berupa nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan diskusi di tempat lesehan Rirana, di mana terkait tentang honorer di Kabupaten Lombok Timur. Selawat serta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit perlu yang menceritakan tentang forum GTKHMK 35 Plus Kabupaten Lombok Timur. GTKHMK 35 Plus ini adalah guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori 2 usia 35 tahun ke atas, di mana pada tahun 2019, akhir 2019, kami berjuang untuk menuntut ke pemerintah, terutama Presiden, melalui keputusan Presiden untuk mengangkat guru dan tenaga kependidikan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa tes. Itu awal perjuangan forum kami, dan forum kami ini terbentuk dari 34 provinsi Indonesia dan berdiri sampai tahun November 2020 sejumlah 190 kabupaten kota se-Indonesia. Perjuangan kami secara melalui pendekatan ke setiap pemerintah daerah, baik legislatif maupun yudikatif, dengan meminta dukungan kepala daerah, dengan menyurati Presiden, dengan menuntut dua hal. Yang pertama, menuntut Presiden mengeluarkan keputusan Presiden untuk mengangkat guru dan tenaga pendidikan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PNS. Yang kedua adalah menggaji guru dan tenaga pendidikan honorer usia 35 tahun melalui APBN atau anggaran pendapatan negara. Seiring waktu yang berjalan, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini melalui Kemendikbud dan Kemenpan-RB untuk menyelesaikan kasus tenaga honorer, terutama jabatan fungsional guru, melalui seleksi ASN tahun 2021, di mana sering kita dengar dengan seleksi ASN 1 juta seleksi ASN tahun 2021, di mana hal ini terus dan sekarang sedang berjalan, bahkan di tahap ketiga belum dilaksanakan sampai sekarang. Seiring waktu berjalan, di tahap pertama dan kedua, banyak tenaga guru terutama yang lulus passing grade, akan tetapi tidak mempunyai formasi jabatan. Menjadi seorang ASN, kita harus melalui ujian, dan itu pun harus melalui atau memenuhi ambang batas, dan ambang batasnya sudah ditentukan oleh Kemenpan-RB, dan kami sudah melalui itu. Akan tetapi dengan minimnya formasi di daerah, sehingga kami walaupun lulus passing grade, akan tetapi tidak bisa ikut pemberkasan atau mengusulkan NIP. Dalam hal ini kami terus melakukan koordinasi kepada semua pengurus di provinsi, bahkan di Indonesia, teman-teman, bagaimana cara kita supaya pemerintah itu mau memberikan kita jabatan formasi. Dan pada tanggal 29 Januari kemarin di rapat Komisi 10 dengan bersama Kementerian Pendidikan, di situ diputuskan bahwa guru yang lulus passing grade akan diberikan formasi jabatan dan tanpa tes, karena kita sudah melalui itu. Nah, itu sebabnya kami di sini akan berusaha untuk mendorong Pemda untuk memberikan kami formasi di sekolah ini, sehingga di tahun 2022 ini kami tidak perlu tes lagi, tinggal mengisi formasi. Ketika formasi itu diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maka kami akan mengisi formasi itu, karena kami sudah lulus, sudah memenuhi ambang batas itu. Itu kami kutip dari keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kesepakatan dari Komisi 10, rapat Komisi 10, rapat ketiga pada 29 itu. Kami selalu mengikuti, baik dari online maupun kami sering melakukan Zoom meeting bersama pengurus teman-teman ini, karena di sini kami harus diberikan formasi, artinya negara itu harus hadir sebagai bentuk penghargaan kami bahwa kami ini sudah lulus dan memenuhi syarat menjadi ASN. Itu sebabnya kami mengadakan
diskusi bersama legislatif dan yudikatif bagaimana pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini untuk kami untuk diberikan formasi di sekolah induk. Nah, untuk itu nanti kami mohon dari bapak-bapak yang hadir, Pak Kaban dan kepala bidang mereka di sini bisa menjelaskan bagaimana sistemnya, sehingga jangan sampai hanya sekedar sampai di sini saja diskusi ini terus tidak ada tindak lanjutnya. Kami ingin ada tindak lanjutnya, sehingga yang lulus passing grade mendapatkan formasi jabatan. Yang di Kabupaten Lombok Timur, data GTKMK 35 plus yang terdata di kami adalah yang lulus passing grade itu berjumlah 568 orang, di mana guru olahraga ada 26 orang, guru PAI ada 5 orang, guru kelas 407 orang, guru olahraga SMP 7 orang, guru agama SMP 9 orang, guru ekonomi 4 orang, guru bahasa Indonesia 13 orang, guru PKN 7 orang, guru IPS 8 orang, guru IPA 14 orang, guru BK 3 orang, dan guru matematika 15 orang. Ini data anggota GTKMK 35 plus Kabupaten Lombok Timur yang sudah lulus passing grade mulai dari jenjang SD dan SMP. Saya rasa nanti lebih kita diskusinya lebih ke ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Deputi Lombok Timur, yang kami hormati saudara kami Pak Dr. Fauzan, rekan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang PK Pak Amir, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori 315. Mohon maaf ya. Alhamdulillah pagi ini masih kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama untuk memikirkan PR besar yang harus kita sama-sama wujudkan di daerah kita ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada seluruh toleran kita, kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang dengan kebaikan hingga akhir zaman. Rekan-rekan guru honorer, kalau saya lihat wajah-wajah ini Pak Ketua, ini ada masih sisa-sisa, karena dulu yang pernah dilibatkan dalam tim verifikasi K2, saya ada lihat wajah-wajah itu di sini tahun 2009. Masih saya ingat jumlahnya itu 934 orang guru pada saat itu. Itu kita bagi 3 klaster. Ada pertama kali yang kita usulkan naikkan sekitar 214 masalah, kemudian sisanya itu 600-an. Karena waktu itu Pak Haji Sukiman waktu itu marah besar Pak Ketua. Pada saat kita verifikasi data-data dokumen-dokumen, ada hal-hal yang membuat mereka tidak lolos dalam verifikasi itu, membuat beliau itu marah. Antang ngumbe nyelek-nyelek telah dengan wah ngajar. Nek lulus sampai pertahanannya. Akhirnya naiklah seluruhnya.
kita dulu ini. Ya, kita dulu. Pun juga ya, supaya terlalu lama kita berbincang-bincang. Tadi sempat yang mampir sebentar. Pesan beliau, kapan aja Melena, yang penting ada aturan yang kita ikuti. Saya kira ini sudah simpel dan jelas kebijakan beliau itu untuk kami wujudkan di daerah kita ini. Terlebih lagi tadi yang dibisiki oleh Pak Dr. Fauzan terkait dengan apa yang sudah beliau upayakan di kementerian, itu bukan hanya Lombok Timur yang beliau perjuangkan, tapi NTB. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagai bagian amal jariah beliau di dalam usaha beliau, upaya beliau membantu saudara-saudara kita honorer se-NTB. Oleh karena itu terbitlah apa yang kita tonton tadi itu sebagai dasar kita untuk melakukan proses tindak lanjut dari keputusan menteri ini. Tapi yang paling penting kami sampaikan bahwa ini kan dalam bentuk keputusan menteri, kita tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Yang pasti Pak Ketua, berdasarkan informasi dari rekan-rekan di BKPSDM, kita sudah naikkan usulan itu sekitar 6.980 untuk tenaga honorer. Guru saja itu sekitar 4.665 untuk guru. Dan kemudian P3 kesehatan ini ya secara umum kita bacakan 1.501. Nah kemudian P3 tenaga teknis lainnya itu sekitar 814. Nah rekan-rekan semua yang K30 plus ini masuk di sini, terakomodir di sini. Nah nantinya jika nanti ada juknis yang akan memilah posisi rekan-rekan ini menjadi usulan yang tersendiri untuk tidak ikut tes, maka tentu kita akan laksanakan seperti itu. Yang pasti tetap kita akan berkoordinasi dengan teman-teman semua seperti apa petunjuknya nanti itu akan kita laksanakan. Insya Allah, yakinlah rekan-rekan semua kita sama niat kita. Tidak ada keinginan sedikit untuk menyusahkan. Terlebih lagi kondisi kita Lombok Timur ini dalam kondisi sangat kurang guru negerinya. Itu yang menjadi dasar pijakan pimpinan berarti untuk tetap berupaya semaksimal mungkin. Bahkan di rekomendasi yang kami baca tadi, siap difasilitasi gajinya berikut kegiatan-kegiatan berikutnya diakomodir dalam APBD. Karena itu tidak perlu disaksikan komitmen Bupati terkait dengan teman-teman semua. Yang terpenting adalah kita sama-sama tunggu siapapun nanti yang segera mendapatkan juknisnya, segera kami informasi sehingga kita segera laksanakan proses tidak lanjut dari juknis itu. Kami masih mengacu kepada juknis tahun 2021 proses verifikasi ini. Itu yang dijadikan dasar. Di situ dijelaskan bahwa tenaga honorer itu termasuk guru ini tidak dipilah-pilah dia antara negeri dan swasta. Jadi kesempatannya sama, guru negeri dan guru honorer. Kalau yang tenaga teknis, tenaga yang ada di OPD ini dia kan minimal dia 3 tahun dulu mengabdi di sebagai tenaga pendamping di perkantoran yang ada di Lombok Timur. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita berdebat, insya Allah tinggal kita menunggu juknis seperti apa pelaksanaannya nanti, baru kemudian kami prosesnya. Yang pasti kami sudah naikkan semuanya itu formasinya 6.980 itu yang sudah kita usulkan. Saya bawa dokumen juga di dalam mobil tadi sebagai bukti keseriusan kita untuk mengakomodir kebutuhan tenaga ASN kita di Lombok Timur. Nah nanti mungkin ada tambahan-tambahan dari Pak Dr. Fauzan dan kami yang lebih detail mengenai proses penerbitan keputusan menteri ini. Insya Allah nanti dia akan memberikan penjelasan kepada kita, dan nanti juga tambahan untuk memperkuat apa yang kita hajatkannya, dan Pak Ketua DPRD Kota Lombok Timur juga akan memberikan tambahan sehingga bobot kehadiran mereka ini
luar biasa ada pertemuan ini, dan insya Allah kami akan laporkan juga ke Bupati hasil keputusan ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala BKPSDM yang pada intinya tinggal menunggu juknis secara detail dari Kemendikbudristek dan menyampaikan tadi bahwa komitmen dari Bapak Bupati sangat besar untuk perjuangan guru honorer di Lombok Timur. Ya, kemudian selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, baik, kami ralat sambutan dari Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Haji. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur yang kurang seminggu ini dilantik dan diresmikan pejabat baru, mudah-mudahan jauh lebih baik ya. Dan harapan kita berharapan adik-adik juga tentunya. Adinda Dr. Paujan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bapak Adib, Ketua GTKHN 35+. Saya apa karena saya ikut membidangi lahirnya ini. Ya. Saya hormati beserta seluruh anggota sikat hadir sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi melihat wajah-wajah kalian kayak memelas. Tapi kalau lihat seragamnya saya ragu tadi. Ini petugas Covid kemudian guru seragamnya putih-putih, emblemnya hijau kayak lambang ID. Ya, Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi apapun itu menjaga semangat dan sportivitas kita. Kita tidak apanya lagi yang kita diskusikan. Ya, apanya? Tidak ada yang didiskusikan ini. Ya, menteri sudah jelas, ya, kebijakan menteri sudah jelas, ya, pemerintah daerah juga saya kira komitmennya tidak usah diragukan kalau untuk tenaga kependidikan ini. Ya, Anda coba lihat teman saya di mana-mana sudah meminta semua honorer yang tidak jelas hapus kecuali guru dan tenaga kesehatan. Kalau tidak jelas dinas-dinas itu ya mereka nganggur, kasihan mereka juga. Tapi kalau guru ya tetap Pak Bupati saya adakan terus. Nah, ini bentuk perhatian kita kepada rekan-rekan. Oleh karenanya di posisi kami DPRD sama dengan posisi pemerintah daerah dan adik-adik semua udah tahu. Dari lahirnya wadah ini kami juga sudah ikut. Waktu adik-adik mengadakan musyawarah besar namanya, ya kayak partai aja di Jakarta, kami juga ikut. Ya, kami buntuti terus. Karena memang benar Pak Kadis ya, ini pekerjaan rumah kita yang memang harus kita jadikan solusi. Bagian ini sisa-sisa dari ayakan ya yang kemarin, ya yang mereka alhamdulillah walaupun demikian tetap konsisten dan berkomitmen tinggi untuk memberikan sumbangsi dan pemikirannya buat anak-anak kita di kabupaten ini. Ini satu nilai yang memang harus kita junjung tinggi ya Bupati kami di DPR, sehingga tidak ada kesulitan. Setiap kalian minta rekomendasi tidak pernah sulit. Ya, selalu kami buatkan. Hari itu datang minta rekomendasi, hari itu kami langsung buatkan. Nah, posisi saya hadir pada hari ini juga. Menggunakan apapun keputusan kita, ya kami buatkan. Ya, contoh tadi ya keterangan dari rekan-rekan ini bahwa tahun 2022 itu ada formasi yang tidak bisa terisi. Ya Pak Kawan bikin formasi itu untuk tahun ini untuk diisi hari-hari ini kan begitu ditandatangani apalagi iya hanya itu sehingga PR ini bisa selesai sebab masih banyak tenaga Honda yang menunggu ini di belakang ini
Yang tadi targetnya sekitar ribuan itu, ya mari kita selesaikan bersama-sama PR kita. Dan kita tetap optimis adik-adik ya, kebijakan pemerintah pusat ini linear dan pemerintah daerah, cuman ya, proses waktu saja barangkali yang kita harus tunggu. Saya kira demikian, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya tetap mendukung apapun keputusan kita pada hari ini, karena saya kalau lebih dari 1 jam terus tidak ada fasilitas merokok, saya gelisah. Open dong nih, open. Izin ya, supaya kita santai mas. Kadang nggak bisa jalan apa-apa. Ya, karena demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama menjelaskan dengan secara singkat dan padat. Artinya wajah-wajah kita ini seperti memelas. Tetapi, ya, tapi kan apa? Ada harap-harap cemas ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang seperti tahun 2021 ini. Tapi benar-benar tidak terjadi 2022. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Ya. Baik, semua kita rawat. Ya. Sambutan yang ketiga, kembali kami mohon izin untuk menyampaikan Bapak Ayahanda Dr. Fauzan selaku staf khusus Bupati Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Timur kepada beliau kami persilakan. Karena Kak Izin, karena ini kan Pak Amir nang BKPSDM kemarin ya, yang konotasi di bidang PK, samalah bahasa dengan dia ya. Ada bedanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Alhamdulillah ala Muhammad subhanallah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad adada khalqillah wa ridha nafsillah wa zinata arshillah wa midada kalimatillah ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Yang kita muliakan ya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur ya, yang alhamdulillah dari sejak dibentuk sampai sekarang terus mengawal perjuangan teman-teman ya. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses ya. Yang saya hormati ya, sama-sama kita hormati Bapak Kaban ya, Ustadz. Beliau ini pekerjaannya jadi ustaz, hobinya jadi kabar. Lebih kelihatan ustaznya ya. Ya alhamdulillah, beliau ini mantan guru, ya. Beliau ini guru, ya, yang sukses, pernah jadi guru honorer. Ya. Saya juga guru honorer dulu ya. Tapi mungkin agak lebih beruntung dulu, karena saya tidak mendaftar, ya, tapi didaftarkan, ya, didaftarkan teman. Kebetulan yang mendaftar 19, yang dicari 27. Karena dulu sarjana matematikanya masih tidak ada, karena di NTB hanya buka D3 matematika, yaitu namanya biiznillah ya, izin Allah. Kemudian dari Dinas Pendidikan ya, ini di sektor kita ya, Pak Kadis. Jadi meskipun mewakili, tetapi karena yang diwakili Kadis, maka dia duduk di sini sebagai Kadis. Nah, beliau ini ya, meskipun beliau Kabid GTK, masih muda ya, masih muda, dan mudah-mudahan di tangan beliau manajerial dari ketenagaan kependidikan kita di Lombok Timur menjadi lebih rapi ya, proporsional, profesional ya, ya, dan juga menghargai prestasi ya, menghargai prestasi.
Jadi sehingga ada peluang karir. Karena ada beberapa hal yang buat orang bersemangat. Yang pertama insentif, kedua peluang karir, yang ketiga adalah atmosfer kerja. Ya, itu yang membuat orang katanya semangat bekerja, katanya gitu ya. Oke. Jadi kalau peluang karir nggak ada, yang rajin kok malah paling belakang karirnya, nah itu yang buat orang akhirnya yang rajin jadi tidak. Nah, mudah-mudahan di tangan Kabid GTK kita yang baru, beliau jadi melihat siapa memang layak promosi dan gimana. Dan mudah-mudahan lah ya teman-teman kita ini ya, merupakan bagian dari yang layak promosi ya, karena lulus pasti grade dan itu tidak gampang ya, tidak gampang gitu. Perjuangan yang luar biasa ya. Banyak saya pernah ngajar di Aliyah di Kutaraja dulu, kepala sekolahnya sampai 5 kali mungkin tes, dia lulus padahal pinter saya lihat itu. Pak Mujib namanya mungkin ya, kepala Aliyah Kutaraja itu pinter, alumni UNRA ya. Bahasa Indonesianya di perguruan tinggi negeri terbaik di NTB kan, 5 kali ngetes kan ya. Aku udah lulus. Nah itu ada yang alumni STKIP, alumni Hamzah, sekali ngetes lulus ya. Nah ini yang kita biiznillah ya, izin Allah. Ada izin Allah di setiap ini ya. Jadi kenapa kita bersemangat ini? Ya, saya mendengar dari Zoom Pak Dirjen GTK, Pak Dr. Iwan Sahrir itu ya, mereka meminta kepada kita untuk mengadvokasi masing-masing Pemda supaya menyiapkan atau memberikan formasi untuk guru-guru honorer yang lulus passing grade. Jadi dia minta kita perjuangkan formasi itu. Karena sudah ada katanya di Kementerian Keuangan anggaran transfer yang tidak boleh diganggukan, tetapi khusus untuk teman-teman guru yang lulus passing grade itu. Ya, yang passing grade untuk ketiga kali itu. Nanti mungkin Zoom-nya itu kita berikan ke Pak Kabat ya. Kemudian ke Pak Kadis ya, Pak Dewan, Zoom dari Pak Dr. Iwan Sahrir, Dirjen Ketenagaan ya, GTK. Juga dari Pak Menteri. Yang ketiga dari tertulis ya, ada kita lampirkan di sini tertulis hasil pertemuan Komisi 10 dengan Pak Menteri bersama semua dirjennya ikut ya, bahkan irjennya juga, Inspektorat Jenderal yang dari saya juga ikut ya, dan ditandatangani basah oleh Pak Menteri ya, berwarna tandanya berarti basah tandanya ya, bahwa ya yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi ya. Itu ada tertulis itu, ini kita kasih juga Pak Dewan ya. Nah, perjuangkan itu katanya. Nah, maksud perjuangkan itu mestinya kita mengadvokasi kepada daerah supaya seperti Pak pimpinan Dewan tadi, kita tinggal membuatkan formasi katanya sesuai dengan teman-teman honorer yang lulus passing grade itu, di mana formasi yang pas untuk mereka itu diusulkan ke pusat. Sehingga mereka lah yang kemudian yang mengisi formasi-formasi itu. Tentu saja di samping yang reguler nanti kan, yang reguler untuk hak bagi teman-teman lain yang belum lulus passing grade kan. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa segera kita realisasikan. Dan informasikan juga ke Pak Bupati pertemuan kita ini, sampai saya bilang sama beliau piran ketenak batu-batu guru honorer ini ke Propo. Dulu tenak dulu berdiri barang dinas teknis katanya. Kalau kebijakan saya sudah jelas, kebijakan saya sudah jelas, mendukung apapun keputusan itu, asalkan ada celah untuk mereka, kita akan backup. Ya, Neken jiwa aku neken udah tanganin ya. Ya, itu kalimat beliau. Dan Pak Sekda sudah buat disposisi ya. Dan kemudian kita berikan langsung kemarin ke Pak Kaban sebelum beliau. Disposisi Pak Sekda. Gitu. Jadi disposisi terhadap 500 sekian nama-nama teman-teman yang lolos
passing grade itu. Pasti ada di BKPSDM itu, disposisi itu Pak Salmut ya, kemarin langsung dipanggil oleh Pak Sekda, amankan ini ya supaya teman-teman ini bisa lulus sesuai dengan apa yang menjadi regulasi di Kementerian Pendidikan. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, perjuangan kita ini tidak sia-sia ya. Jadi menjadi saya tadi bilang ke Pak Kabar, ini kesempatan kita untuk berbuat baik gitu ya. Mungkin semacam amal jariah mungkin ya, karena setiap kebaikan ini nanti menghasilkan kebaikan baru, anak-anaknya sukses, pendidikannya, karena Bapak Ibu ini kebaikan itu akan mengalir ke kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk membuat suasana baru ya, saya bacakan puisi ya. Karena ini kan tinggal dapatkan formasi ya. Dapatkan formasi dan koordinasi ya Pak Sofianti, Pak Ketua, koordinasi dengan Ikatan Guru Honorer di Jakarta juga ya, supaya segera dibuat juknisnya ya, koordinasi itu dengan dewan kita juga, ada dewan kita yang komisi 10 ya, lebih sekarang komisi 10 ya, mungkin bisa juga ya. Komisi 10 membidangi pendidikan, Dewan Lombok Timur ya mungkin mudah-mudahan itu bisa kita ajak untuk mempercepat keluarnya juknisnya ya, sudah tidak perlu tes, tinggal nunggu SK. Oke, saya akhiri bagian saya ini dengan membaca sebuah puisi dari Rendra ya. Tua-tua puisi. Oke. Oke. Puisi ini judulnya Titipan. Banyak yang dengar ya. Ini puisi terakhir Rendra sebelum meninggal. Titipan oleh W.S. Rendra. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya itu hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putra putriku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku dapat bertanya mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, kusebut itu dengan panggilan apa saja yang melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, aku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilannya harus berjalan seperti matematika. Kalau aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah-olah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginanku. Ya Allah, padahal setiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama
Allahu Akbar. Jangan kita bertanya, kalau saya bantu saya dapat apa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, ya, saya nyanyi beliau jadi ustaz, ya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kita bantu aja teman-teman ini, ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, ya. Allah akan membalas kebaikan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Ya, Allah muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sungguh mengharukan dan menyesatkan karena memang semuanya adalah titipan. Semoga kita mendapatkan SK yang merupakan titipan itu. Nah baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari sambutan yang keempat kami mohon izin untuk pada waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan DPR Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur dan Bapak Staf Ahli Bidang Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas bahwa pada pagi hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau sedang melaksanakan lokakarya Guru Penggerak Angkatan keempat di Gede Batu. Untuk itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mewakili beliau, yaitu Kabid PK yang baru, Kabid Pembinaan Ketenagakerjaan. Karena baru 4 hari saya dilantik di situ, saya perlu belajar banyak ya. Jadi teman-teman tidak banyak yang saya sampaikan, dan pesan dari Bapak Kadis intinya sama apa yang akan saya sampaikan ini dengan Bapak Kaban BKPSDM ya. Karena memang posisi sekarang ini memang yang punya otoritas itu untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengangkatan pegawai itu ada di BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Nantinya terus kami akan melaksanakan koordinasi dan terus berusaha sekuat tenaga juga kami dari lembaga teknis untuk terus memperjuangkan saudara-saudara kita ini ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri juga melalui Pak Dirjen ya. Semoga mungkin ada regulasi atau aturan-aturan yang bisa merubah sistem itu sehingga nanti untuk pelaksanaan pengangkatan itu kan sesuai dengan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini, yaitu pengangkatan formasi melalui tanpa tes ya, terhadap teman-teman nanti yang sudah lama mengabdi di situ ya. Apalagi ini kan teman-teman sudah banyak yang lulus passing grade ya, rata-rata di sini hampir semuanya ya, di sini sesuai dengan data yang ada ya. Nanti kita coba nanti verifikasi, nanti kembali ya, nanti bersama rekan-rekan dari BKPSDM juga nanti saya berkoordinasi di situ. Apa bisa nanti kita lihat dulu di situ, karena saya juga sekali lagi saya baru, saya akan terus belajar di situ sehingga nantinya mungkin ada perbaikan-perbaikan yang Pak pimpinan ya di situ bersama Bapak Kaban BKPSDM maupun Bapak Dr. Fauzan ini sebagai staf ahli khusus di bidang pendidikan, nanti kita komunikasi. Mungkin itu saja mungkin intinya apa yang disampaikan itu, kita tidak terlepas dengan regulasi yang ada untuk saat ini. Mudah-mudahan ada segera regulasi atau juga juknis yang bisa mendukung kita untuk memperjuangkan hak-hak saudara nanti di
bidang pendidikan ini. Mungkin itu saja mungkin ya. Terakhir saya memperkenalkan diri sama rekan-rekan. Nama saya Mustiaja Amiruddin, bisa biasa dipanggil Amir. Ya, nanti ada komunikasi lagi nanti berbalik dengan mungkin pengurus atau siapa di situ. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kadisdikbud Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu, tadi nampaknya dari hasil apa yang dipaparkan oleh Bapak-Bapak kita di depan, ternyata memang hampir sama semua. Artinya semua mendukung dan semua berkomitmen, termasuk Bapak Bupati, untuk mendukung kita untuk melakukan terutama yang lulus PG untuk mengisi formasi jabatan fungsional guru. Mudah-mudahan tanpa tes, tinggal kita menunggu juknis secara detail dari Kemendikbudristek.